Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Tanur Sutanto dari kelas 1A absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah. Di presentasi PPT kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya dalam bidang psikologi. Adapun latar belakang saya membuat ini diharapkan semoga teman-teman, khususnya diri saya, menjadi lebih paham dengan adanya materi ini, dengan adanya mengetahui dari para tokoh-tokoh, sehingga ilmu yang kita dapatkan semakin banyak dan semakin manfaat. Amin. Lanjut, adapun tokoh-tokoh yang saya dapati antara lain adalah yang pertama Sigmund Freud, yang kedua Albert Bandura, yang ketiga Ibnu Khaldun, yang keempat Al-Ghazali, dan yang terakhir Ibnu Sina. Yang pertama Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan salah satu tokoh psikologi yang lumayan terkenal di bidang psikologi. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939. Beliau juga dikenal sebagai bapak psikologi modern yang merupakan seorang dari bangsa Austria, keturunan Yahudi, dan pendiri aliran psikoanalisis. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Psikoanalisis yang dirintis oleh Freud merupakan salah satu aliran yang berpengaruh di dunia barat maupun dunia muslim. Psikoanalisis yaitu berusaha membawa informasi bawah sadar untuk mendorong katarsis. Katarsis adalah pelepasan emosi yang dapat membawa kelegaan dan dari tatanan psikologis. Adapun teori Freud meliputi pikiran bawah sadar, kepribadian psikoanalisis, naluri hidup dan mati, perkembangan psikoseksual, serta mekanisme pertahanan. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar. Selanjutnya, Freud ini menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan. Jadi menurut Freud itu perkembangan kepribadian berlangsung selama 5 fase. Adapun yang pertama fase oral, yaitu umur 0 sampai 18 bulan, fase anal 18 bulan sampai 3 tahun, fase valis kira-kira usia 3 sampai 6 tahun, fase laten kira-kira usia 6 sampai pubertas, dan fase genital, yaitu lanjutan dari fase sebelumnya. Lanjut, adapun tokoh yang kedua yaitu Albert Bandura. Albert Bandura itu merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan penggagas teori kognitif sosialnya. Ia lahir pada 4 Desember 1925 sampai 26 Juli 2021. Menurut Albert Bandura, psikoanalisis proses psikologi berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra dalam pikiran dan bahasa. Ia juga melihat bahwa kepribadian seseorang itu diciptakan dari 3 aspek,
Yang pertama aspek lingkungan, yaitu perilaku dan proses seseorang. Teori belajar sosial Albert Bandura meyakini bahwa peserta didik memiliki sifat satu, intensionalitas. Peserta didik merencanakan bahwa bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tapi memprediksi rencana yang akan dilakukan agar produktif dan maksimal serta efektif waktu. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik mampu mengantisipasi hasil tindakan, memilih mana perilaku yang menguntungkan, mana perilaku yang merugikan. Yang ketiga adalah reaksi diri. Peserta didik lebih memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Adapun yang keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan merefleksi diri membentuk kepercayaan diri manusia bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan, dan lain-lain. Adapun eksperimen yang terkenal dengan Albert Bandura adalah boneka bobok, yaitu bahwa manusia mampu belajar dari melihat, bukan hanya dari mempelajari saja atau mendengarkan penjelasan, tapi juga bisa belajar dari melihat, bukan melakukannya langsung. Adapun konsep pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen, yaitu model, contoh atau pengaruh perilaku model, dan proses internal pelajar. Itu tadi, dan 3 faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Albert Bandura ada lingkungan, proses kognitif, dan perilaku itu sendiri. Yang ketiga adapun tokohnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh psikologi Islam. Ibnu Khaldun selain menjadi tokoh psikologi, ia juga terkenal sebagai tokoh sejarawan, sosiologi, serta ekonomi. Beliau lahir di Tunisia 27 Mei 1332 Masehi dan wafat pada 17 Maret 1406. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Menurut Ibnu Khaldun itu lebih mengarah ke sosiologi, seperti teorinya yang terkenal tentang tingkat keberadaan kekayaan bisa menentukan kelas sosial. Maksudnya ini adalah bukan semena-mena berarti yang kaya akan menjadi yang teratas atau yang miskin yang dari kasta rendah merupakan orang bawah atau orang pesuruhan. Namun memang itulah kenyataannya dan hukum manusia. Manusia yang memandang seperti itu. Adapun pemikiran Ibnu Khaldun lainnya adalah tentang adanya hukum sebab akibat dalam realitas sosial, hukum keserupaan fenomena sosial yang berlaku umum akan tetapi tidak mutlak, hukum perbedaan dan kekhususan fenomena sosial yang terus berubah dan berbeda oleh perbedaan ruang dan waktu. Dan Ibnu Khaldun ini membuat kitab yang sangat populer yang ditulis oleh beliau adalah kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun juga memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia mampu mengembangkan berbagai pengetahuan dan teknologi. Sifat seperti ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain kecuali manusia.
Lewat kemampuan berpikirnya, manusia mampu membuat suatu kehidupan dengan pola kehidupan masing-masing dan juga mampu menaruh perhatian terhadap berbagai cara guna memperoleh makna hidup. Proses seperti ini yang akan mampu melahirkan suatu peradaban atau suatu zaman yang maju. Menurut Ibnu Khaldun juga untuk mencapai pengetahuan yang bermacam-macam tidak hanya membutuhkan ketekunan tetapi juga bakat. Berhasilnya suatu keahlian dalam suatu bidang ilmu atau disiplin memerlukan pengajaran. Lanjut, tokoh yang berikutnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada 5 Juli 1057 Hijriah dan wafat 19 Desember 1111. Beliau berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghozalah di Bandar Tus atau kota Iran. Di kota Tus atau Iran. Adapun metode teori kepribadian menurut pemikiran Al-Ghazali seperti hakikat manusia, dorongan dan emosi, struktur jiwa, tipologi kualitas insani, dan metode perbaikan akhlak atau konseling. Dari keseluruhan konsep tersebut, yang menjadi perhatian penuh oleh seorang konselor agar hasil konseling maksimal adalah dalam metode perbaikan akhlak seperti taat syariat, metode pengembangan diri, dan metode kesufian. Karangan kitab beliau yang saat ini masih populer adalah Ihya Ulumuddin yang sangat populer, yang sampai 7 juz kalau nggak salah. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga Al-Ghazali mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan usia murid. Menurutnya pada anak hingga usia 14 tahun, anak membutuhkan waktu lebih banyak bermain. Jadi anak-anak lebih menangkap ketika pembelajaran tersebut diajarkan secara sambil bermain-main, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari seorang guru saja. Adapun menurutnya adab seorang murid hendaknya khusyuk mendengarkan kata-kata guru, mencatat hal-hal yang perlu dan baik, berprasangka baik kepada gurunya, menangkap kandungan pelajaran yang diberikan guru, tidak menyela pembicaraan guru, tidak berkata keras dan kasar, tidak membanding-bandingkan atau mengadu domba antara guru satu dengan yang lainnya, dan lain-lain. Al-Ghazali juga lebih menekankan pada proses belajar dan pembelajaran yang mengarah kepada perubahan tingkah laku. Sebagaimana dinyatakan Al-Ghazali sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan proses jiwa. Yang kedua, belajar menuntut konsentrasi. Jadi belajar harus dengan konsentrasi pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, belajar harus didasari sikap tawadu. Terus belajar bertukar pendapat hendaknya harus mantap dasarnya. Jika kita belajar sesuatu harus mempunyai dasar atau pegangan dalam ilmu tersebut. Terus belajar harus mengetahui nilai dan tujuan ilmu yang dipelajari. Jadi kita bukan hanya sekedar belajar tetapi juga mampu mengetahui apa tujuan dan manfaat yang akan kita dapatkan ketika mempelajari ilmu tersebut. Yang selanjutnya belajar secara bertahap. Yang selanjutnya tujuan belajar adalah membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana sejatinya manusia diturunkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bagus akhlaknya. Selanjutnya tokoh yang berikutnya adalah Ibnu Sina. Revisi maksudnya dari manusia
adanya di bumi sebagai khalifah atau pemimpin bumi, yaitu dengan adanya Nabi Muhammad turun ke bumi membawa ilmu, membawakan kita kepada akhlak yang mulia. Maksudnya seperti itu. Adapun Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Beliau lahir pada tahun 1980 di Avanza, daerah dekat Bukhara. Sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada Juni 1037 dalam usia 57 tahun di Hamadan, Persia, sekarang Iran. Merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat Islam dan juga psikologi Islam. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi rohani yang memancar kepada jasad dan menghidupkannya, lalu menjadikannya alat untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu, sehingga dengan keduanya ia bisa menyempurnakan dirinya dan mengenal Tuhan. Menurutnya juga jiwa atau ruh merupakan bagian dari sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengendalikan fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, pergerakan, respon terhadap lingkungannya. Adapun pemikiran mengenai jiwa terbagi 3, yakni jiwa sensorik atau an-nafs al-hisiyah, jiwa imajinatif an-nafs al-mutakhayilah, dan jiwa rasional atau an-nafs al-natiqah. Ibu Sina juga mempunyai penjelasan yang sangat menarik. Secara dangkal bergerak berarti menuju tempat atau arah yang diingini manusia. Jadi Ibnu Sina ini menjelaskan bahwa manusia berkecenderungan terhadap sesuatu yang dianggap bermanfaat, ya, berangkat dari daya jiwa atau yang disebut nafsu atau syahwat. Contohnya terhadap makanan atau lawan jenis. Sedangkan kecenderungan terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan berangkat dari daya jiwa disebut amarah. Contohnya terhadap hewan buas atau bahaya-bahaya lainnya. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.